Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita Al-Quran untuk menjadi hudan, petunjuk, kemudian juga menjadi rahmat dan menjadi obat segala penyakit hati. Karenanya interaksi yang harus ada padanya minimal 4 hal. Yang pertama adalah tilawah, ya, membacanya dengan benar, dengan baik, bukan sekadar bagus suaranya, tapi memang benar dan baik sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Yang kedua adalah mentadaburinya atau memahaminya. Karena kunci hidayah itu ketika kita bisa memahaminya dengan benar, maka insya Allah dia akan bisa menjadi hidayah untuk kita dan menunjuki kita kepada jalan kebaikan. Yang ketiga adalah interaksi dengan mengamalkannya. Dan yang keempat adalah interaksi dalam bentuk berusaha untuk menghafalkannya. Hari ini kita akan coba membahas tentang yang pertama, keutamaan membaca tilawatul Quran. Masyaallah. Keutamaan membaca Al-Quran ini sudah banyak kita dengar. Ya, yang pertama sekali adalah at-ta'ambudu bitilawati. Membaca Al-Quran itu memiliki nilai ibadah. Ya, berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Karenanya kemudian Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita. Beliau pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi ketika itu baca alif lam mim sudah 30 kebaikan yang hadir pada diri kita. Itu pun kata Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu mengatakan itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat bernilai sampai dengan 100 kali lipat. Bayangkan, hanya kita dengan membaca 1 ayat, Allah memberikan ribuan kebaikan buat kita ketika kita mampu membacanya dengan baik dan benar. Karena kewajiban sebelum membaca, maka pertama kemampuan kita itu bisa mempelajari dan membaca dengan benar. Karenanya belajar membaca Al-Quran itu harus lebih awal. Ya, harus lebih awal. Ya, dia orang tuh mau belajar membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Baik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan. Kita paham bersama bahwa setiap huruf yang ada di Al-Quran, pengucapannya harus sesuai dengan makhrajnya. Karena ketika 1 huruf dibaca tidak sesuai dengan makhrajnya, maka bisa jadi merubah arti. Dan ketika merubah arti, maka mengurangi kemudian makna Al-Quran itu sendiri. Karena kewajiban belajar dari huruf-huruf, makhraj huruf dari alif sampai ya, itu menjadi hal yang utama. Ya, karenanya motivasi yang Rasul berikan, belajarnya pun sesungguhnya sudah mengindikasikan itu termasuk menjadi orang-orang yang khair. Maka belajar membaca Al-Quran ini hukumnya wajib buat kita semuanya, ya, supaya kita bisa membaca dengan benar. Setelah memiliki kemampuan membaca, ya, maka kemudian jangan disia-siakan. Ya, kita harus seringkali mengulangi membaca Al-Quran dengan rutin, ya, dengan rutin. Karena interaksi pertama tadi adalah membaca.
Meskipun tidak mengerti bacaan, baca saja lah. Karena ketika kita sudah mulai membaca, ini pintu pertama untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, dalam hadis Tirmidzi, riwayat Tirmidzi, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, al-hal wal murtahal. Al-hal wal murtahal. Kemudian sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, apakah al-hal wal murtahal? Rasulullah menjawab, yaitu engkau membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, setiap setelah selesai, ia memulai lagi dari awal. Itulah al-hal wal murtahal. Jadi membacanya saja Allah cintai. Ya, ini perintah pertama membaca. Ya, makanya tilawah itu dasarnya adalah ta'abbud ibadah kepada Allah SWT. Ya, jadi membaca dari awal sampai akhir, nanti balik lagi. Balik sampai akhir begitu. Karena itu dapat sampai menghatamkan, ya kita harus merutinkan bacaannya. Waktunya juga dipersiapkan. Tidak boleh sembarangan waktu yang kita berikan. Tapi waktu yang betul-betul kita persiapkan untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau misalnya targetnya 1 juz nggak sampai, tetapkan sajalah waktunya untuk terus membaca meskipun sedikit. Ya, bayangkan kalau kita membacanya 1 halaman, dan itu diulang-ulang mungkin dalam sepanjang umur kita, subhanallah, cukup besar juga pahalanya. Apalagi kalau sampai bisa mahir. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Barang siapa orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan duduk bersama para malaikat yang suci. Karenanya kebiasaan membaca ini harus dipersiapkan waktunya. Pada maghrib silakan. Ya, disepakati juga dalam keluarga, jangan cuma sendiri. Ada seluruh keluarga, kalau perlu ada jam-jam yang memang dipatenkan untuk membaca Al-Quran. Tidak terima HP dulu, tidak terima telepon dulu, tapi baca Quran dulu. Mau pada subuh misalnya silakan. Sampai jam 6 selesai baru buka HP. Atau pada maghrib, ya, sebagaimana tradisi kita masa lalu, ya, di daerah-daerah kita di Banten ini juga masih banyak yang pada maghrib tilawah. Suara-suara yang terdengar dari rumah itu suara tilawah sampai menjelang Isya. Apa-apa sedikit tapi rutin, terus sajalah. Ya, karena Allah mencintai mencintai amalan itu yang rutin meskipun sedikit. Ya, tapi dirutinkan. Nah, kemudian yang perlu kita sadari juga, ternyata tilawah itu menjadi obat hati. Ya, menjadi obat hati. Apa yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya hati itu dapat berkarat, seperti berkaratnya besi. Maka Rasulullah ditanya, apa yang membuat hati itu agar tidak berkarat? Maka Rasul menjawab 2 hal. Yang pertama dengan membaca Al-Quran, yang kedua dengan mengingat kematian. Ya. 2 amalan yang bisa membuat hati kita tidak berkarat adalah membaca Al-Quran, yang kedua mengingat kematian. Ini pintu pertama, ya. Pintu pertama, interaksi kita yang benar dengan Al-Quran itu adalah tilawah dulu. Senangilah tilawah kita. Ya. Senangilah, bagusilah tilawah kita. Maka kemudian pelajari juga tajwidnya. Jangan merasa cukup apa yang sudah kita dapatkan. Mungkin saja ada pelajaran yang belum kita terima. Maka belajar membaca agar meningkatkan kualitas bacaan yang baik, itu bisa mendatangkan pahala. Ya, meskipun tidak kurang baik, tapi semangat membaca ada dan mau belajar, Allah berikan pahala.
Ya, barang siapa yang baca Al-Quran ya tak dengan terbata-bata tetap dia mendapatkan 2 kebaikan. Asal kemudian semangat membacanya dibarengi dengan semangat belajar. Sehingga bertemulah korelasinya antara belajar dan berbagai bacaan. Sehingga ketika dia dapatkan bacaan yang benar, maka jadikan modal itu terus senantiasa belajar membaca. Memang intensifkan bacaannya, memilih waktunya dan menyiapkan segalanya. Ya, karenanya kemudian kita kenal juga dalam banyak sejarah para sahabat ya menghatamkan bacaan ada yang 10 hari, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari. Nah itu semua dilakukan karena sudah benar membacanya dan sudah sering melakukannya. Kita pun bisa. Kalau hari ini kita baru 1 halaman pada maghrib misalnya, tapi dengan belajar membaca kembali, memperbaiki bacanya, kita bisa mengupgrade diri kita untuk bisa sehari minimal 1 juz. Sehingga 1 bulan sekali kita bisa menghatamkan Al-Quran. Semangat, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki bacaannya dan mengazamkan pada kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 bulan sekali. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.